sudah disampaikan oleh Andri Yunus dan juga tim kuasa hukum terhadap mekanisme peradilan militer yang sudah berlangsung. Dan yang ketiga, mungkin nanti saya juga akan menyampaikan hasil proses medis dan juga proses pemulihan yang tengah berlangsung selama 5 bulan terakhir. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dimas Bagus Arya, koordinator Kontras bersama dengan Gema Gita Persada. Sudah disampaikan oleh Andri Yunus dan juga tim kuasa hukum terhadap mekanisme peradilan militer yang sudah berlangsung. Dan yang ketiga, mungkin nanti saya juga akan menyampaikan hasil proses medis dan juga proses pemulihan yang tengah berlangsung selama 5 bulan terakhir. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dimas Bagus Arya, koordinator Kontras bersama dengan Gema Gita Persada yang juga bagian dari tim kuasa hukum, tim advokasi untuk demokrasi bersama dengan Fadil Al-Fatan, juga bagian dari tim kuasa hukum, tim advokasi untuk demokrasi. Nanti kami akan bergantian menyampaikan sejumlah perkembangan dan juga sejumlah isu yang tadi sudah disampaikan, mulai dari aspek hukum, aspek soal mekanisme HAM dan juga mekanisme hukum yang sudah ditempuh, baik itu dalam konteks melakukan dorongan menggunakan mekanisme DPR dan juga Komnas HAM serta sejumlah lembaga kementerian yang ada di negara ini. Dan yang terakhir juga penyampaian soal kondisi medisnya. Baik kawan-kawan, mungkin sebagai sebuah overview atau sebagai sebuah pengantar, kami melihat bahwa 5 bulan terakhir semenjak tanggal 12 Maret peristiwa penyiraman air keras dan juga percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer kepada Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, itu berjalan stagnan hari ini. Meskipun peradilan militer juga sudah melakukan putusan di bulan Juni gitu ya, tapi kemudian kami tidak melihat bahwa proses peradilan militer itu berpihak pada korban dan juga dapat memberikan keadilan yang setinggi-tingginya untuk proses penyelesaian kasusnya. Yang kedua, kami juga tengah terus mendorong aparat kepolisian menggunakan logika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memproses penyelesaian kasus ini menggunakan mekanisme peradilan umum, yang mana perkembangannya sejauh ini sudah ada sejumlah pemeriksaan, sudah ada sejumlah kesaksian yang diberikan oleh rekan-rekannya Andri gitu ya, dan juga sejumlah pihak yang sudah dipanggil oleh kepolisian. Ada 2 laporan di kepolisian yang masih terus diproses. Ada LPA yang waktu itu pertama kali diproses oleh Polres Jakarta Pusat, lalu kemudian dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya, dan juga laporan B di bulan April kami tim advokasi untuk demokrasi diwakili oleh Gema Gita Persada menyampaikan satu gugatan atau menyampaikan satu laporan kepolisian dengan konstruksi pasal yang berbeda dengan LPA. Kalau LPA itu masih memakai pasal 269, artinya masih pakai tindakan tindakan penganiayaan berat atau penganiayaan yang disertai dengan situasi-situasi yang merugikan. Tapi di laporan B kami coba untuk menyampaikan konstruksi menggunakan pasal 257, yaitu percobaan pembunuhan berencana dan juga tindakan terorisme serta pembiayaan pendanaan yang itu juga sifatnya berkaitan sama perilaku atau tindakan teror yang dilakukan oleh pelaku pada korban. Nah, LPB sendiri juga sedang berproses. Lagi-lagi kami melaporkan di bulan April itu kepada Mabes Polri atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kemudian Markas Besar Kepolisian lewat waktu itu kalau saya itu ada di penyidik ya, di institusinya saya lupa, itu kemudian melimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Dari Barreskrim di Mabes Polri dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Jadi artinya Polda Metro Jaya hari ini itu memproses 2 laporan, yaitu laporan tipe A dan juga laporan tipe B. Dan yang ketiga, kami melihat bahwa pasca RDPU yang dilakukan oleh Komisi 3 tanggal 31 Maret tidak pernah ada follow up terhadap proses yang berjalan, yang mana ketika RDP waktu itu dijanjikan dan juga akan dilaksanakan pembentukan pansus atau panitia khusus untuk penyelesaian kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus, yang itu melibatkan Komisi 1 sebagai mitra kerjanya TNI dan juga Badan Intelijen Negara, yang mana juga waktu itu Komisi 1 juga menjanjikan pembentukan tim WAS atau tim pengawas intelijen, karena memang pelakunya sendiri berasal dari institusi Badan Intelijen Strategis di TNI.
Lalu juga ada unsur Komisi 3 sebagai mitra kerja kepolisian dan juga Komisi 13 yang membidangi isu soal hak asasi manusia. Tapi sampai sekarang kami tidak menemukan atau tidak mendapatkan hasil perkembangan tindak lanjut dari langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk adalah langkah yang sudah berproses di Komnas HAM. Kami sudah melaporkan tindakan ini masuk dalam konstruksi pelanggaran berat hak asasi manusia. Tapi sampai sekarang pun kami juga belum mendapatkan perkembangan yang berarti dari pihak Komnas HAM untuk dapat melakukan penyelidikan pro justisia terhadap upaya percobaan pembunuhan berencana terhadap pembela hak asasi manusia, dalam hal ini Andri Yunus. Dan terakhir, untuk me-overview atau meringkas juga proses di peradilan militer, kami menemukan meskipun prosesnya berjalan cepat, artinya cuma 1,5 bulan, juga sudah ada putusan, di mana putusan paling tinggi terhadap pelaku adalah 3 tahun, Edi Sudarko dan Sandua gitu ya, dan kemudian ada 2 pelaku yang dihukum hanya 1,5 tahun gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada proses yang tidak seimbang dan tidak menitik beratkan pada keadilan pada korban. Bahkan termasuk kami menemukan sejumlah irregularities atau sejumlah tindakan-tindakan yang tidak wajar dalam proses persidangan, yang itu juga nanti akan ditekankan ketika penyampaian oleh teman-teman saya, ada Fadil dan juga Umar. Jadi mungkin sekilas ringkasannya seperti itu. Kondisi medis juga nanti mungkin akan saya sampaikan di akhir, di ujung gitu ya, untuk memberikan perkembangan bagaimana kondisi Andri, bagaimana kondisi fisik Andri, dan juga bagaimana kemudian proses pemulihan yang sedang terus dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya persilakan pertama kepada Mbak Gemma Gita Persada untuk mungkin memberikan sedikit dan juga meringkas ya sejumlah perkembangan dari segi proses hukum yang berjalan di kepolisian maupun di sejumlah kementerian atau lembaga. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Dimas. Ya, selamat siang kawan-kawan media semuanya dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Mas Dimas, saya akan menyampaikan terkait dengan proses perkembangan kasus yang berjalan di kepolisian. Ada 2 laporan kepolisian yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya di unit yang sama, tepatnya di unit Jatanras. Yang pertama tadi sudah dikasih overview sedikit juga dan refreshment oleh Mas Dimas terkait dengan terdapatnya LP model A dengan LP model B dan perbedaan penggunaan pasal di antara keduanya. Mungkin kembali mengingatkan kembali juga terhadap laporan kepolisian model A itu sudah terdapat putusan pra-peradilan yang mendorong kepolisian atau memerintahkan pihak kepolisian untuk kembali membuka kasusnya dan tidak melanjutkan proses untuk segera melanjutkan proses penanganan kasus atau pemeriksaan terhadap LPA tersebut, yang mana sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekaligus untuk mengingatkan teman-teman juga, laporan polisi model A itu sudah sampai di tahap penyidikan pada waktu lalu. Nah, kemudian kami juga ada laporan kepolisian model B, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas juga, menggunakan pasal-pasal yang beda. Kami mendorong penggunaan pasal percobaan pembunuhan berencana terhadap kawan kami Andri Yunus dan juga dugaan tindakan terorisme serta pendanaan terorisme. Kemudian proses yang sudah dijalani sejauh ini terhadap kedua laporan kepolisian tersebut, kami sudah datang sebagai undangan sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap proses yang sudah berjalan di kepolisian. Dari pihak kami sebagai pelapor itu sudah hadir setidaknya mungkin lebih dari 5 sampai dengan 6 orang gitu ya, yang diundang untuk hadir melakukan pemeriksaan sebagai saksi pada laporan tipe B. Kemudian di laporan tipe A sebagai bentuk proses kepatuhan kepolisian terhadap putusan pra-peradilan yang memerintahkan kepolisian untuk kembali menjalankan pemeriksaan di LPA tersebut, terdapat replikasi terhadap apa yang sudah dilakukan di proses LPB dan kemudian direplikasi di LPA. Jadi memang terhadap putusan pra-peradilan tersebut itu ke pihak kepolisian sifatnya hanya mengulang. Jadi proses update yang dapat saya sampaikan terkait dengan laporan tipe A di sini adalah
itu tidak ada perkembangan yang signifikan, padahal kita sama-sama tahu prosesnya sudah ada di tahap penyidikan seperti itu. Kemudian di proses pemeriksaan laporan kepolisian tipe B, kami juga menyodorkan beberapa hasil temuan-temuan berdasarkan hasil investigasi mandiri yang kami lakukan di tim advokasi untuk demokrasi. Di antaranya ada dugaan keterlibatan lebih dari 4 orang sebagaimana yang sudah disidangkan di dalam proses peradilan militer. Yang kami dapat himpun setidaknya ada 16 orang yang sudah dapat dipastikan berkoordinasi secara langsung di lokasi kejadian. Tetapi sebenarnya yang kami juga sampaikan ada dugaan lebih dari 16 orang tersebut, dan ada beberapa tangkapan-tangkapan dari CCTV yang kami himpun yang kemudian kami sudah serahkan juga ke pihak kepolisian terkait dengan beberapa nomor polisi kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh terduga pelaku di antara ke-16 terduga pelaku yang kami himpun. Kemudian terkait dengan apa yang sudah kami serahkan, baik itu laporan investigasi dan hasil pemeriksaan, kami juga telah memasukkan surat SP2HP kepada pihak kepolisian untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya sudah sejauh mana prosesnya, karena memang proses pemanggilan saksi dari pihak kami sebagai pelapor itu terakhir dilaksanakan pada 21 Juli lalu. Jadi hampir 1 bulan yang lalu kami sebenarnya belum ada interaksi secara langsung lagi gitu ya, dan mendapatkan atau mendengarkan perkembangan yang signifikan atas laporan yang kami buat. Dari SP2HP yang kami sampaikan kepada kepolisian, disampaikan oleh pihak kepolisian, kami mendapatkan informasi proses perkembangannya adalah pihak kepolisian pada saat itu sudah memberikan panggilan pemeriksaan kepada para terdakwa di peradilan militer yang disampaikan melalui instansinya. Nah, kemudian juga pihak kepolisian menyampaikan kepada kami bahwa mereka juga akan memanggil sejumlah dokter untuk mendapatkan keterangan medis, keterangan yang memang sesuai dengan kapasitas dokter-dokter yang menangani Andri Yunus. Kemudian terkait dengan hal tersebut, terkait dengan pemanggilan ke para terdakwa yang dimasukkan melalui instansinya, kami harapannya dapat kami terus mendorong kepolisian untuk dapat memanggil Kabais atau Ketua Bais itu sendiri. Jadi tidak hanya berhenti atau memiliki proses penanganan yang sempit dengan fakta-fakta yang sudah ada aja. Kami melihat di sini dari berbagai temuan-temuan kami yang kami lakukan secara mandiri dan begitu banyak temuan-temuan lain, serta didukung dengan fasilitas-fasilitas memadai dan tentunya kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh kepolisian, sudah seharusnya kepolisian dapat lebih leluasa sebenarnya dalam menangani kasus ini. Ditambah lagi perlu kami ingatkan di laporan model B itu kami menggunakan pasal-pasal yang lebih luas jangkauannya untuk melakukan investigasi terhadapnya, dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Jadi dengan keleluasaan penggunaan pasal yang dijadikan dasar laporan yang kami buat, harapannya kepolisian dapat bisa lebih aktif juga dalam melakukan penelusuran. Karena sampai dengan hari ini kami tidak melihat ada adanya kebaruan dari proses-proses yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan di kasusnya Andri Yunus ini. Jadi memang apa yang sudah dilakukan di LPB kami memberikan keterangan berdasarkan dengan panggilan pemeriksaan yang disampaikan oleh kepolisian, kemudian direplikasi di proses LPA-nya, itu sama sekali tidak menunjukkan ada itikat untuk benar-benar menelusuri dan menginvestigasi atau melakukan pemeriksaan yang menyeluruh untuk menghadirkan keadilan bagi korban. Seperti itu. Kemudian yang kami juga soroti adalah pada putusan di proses pemeriksaan peradilan militer, pada saat itu hakim memerintahkan untuk memusnahkan beberapa barang bukti krusial seperti wadah atau tumbler yang digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Kemudian juga ada aki bekas serta botol bekas isi cairan pembersih karat
yang dapat kami nilai beberapa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang krusial dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Kami mendorong dengan sangat keras kepada kepolisian untuk secara aktif menagih atau meminta dari pihak peradilan militer untuk segera menyerahkan. Jangan sampai patuh terhadap perintah hakim yang memerintahkan untuk memusnahkan kedua barang bukti krusial tersebut. Dapat kami lihat ini sebagai indikasi adanya obstruction dari proses pemeriksaan atau proses penanganan kasus di kepolisian jika beberapa barang bukti krusial tersebut sampai dengan hari ini tetap tidak di bawah penguasaan kepolisian. Dan perlu kami juga ingatkan, beberapa barang bukti ini di awal dihimpun oleh pihak kepolisian yang kemudian ketika pada beberapa bulan yang lalu diminta bahwa kasus ini dilimpahkan ke peradilan militer, sifat pelimpahan barang buktinya ini dapat kami telusuri sifatnya adalah pinjam pakai. Jadi memang tidak dilimpahkan seutuhnya dan kemudian dapat dimusnahkan, apalagi mengingat ada proses pemeriksaan yang masih berjalan di pihak kepolisian. Dan terakhir mungkin yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait dengan proses pelaporan kepolisian yang tengah berjalan. Kami juga membuat laporan ke Ombudsman berangkat dari ketiadaan itikat untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hingga dengan proses yang bertele-tele dan tidak ada perkembangan signifikan sampai dengan tidak ada kebaruan proses penanganan perkaranya. Kami merasa Ombudsman perlu menelusuri terdapatnya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanganan perkara ini. Baik, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gema. Itu beberapa hal, tapi mungkin untuk meringkas saya juga menyampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Gema secara komprehensif. Pertama, teman-teman, laporan kepolisian ada dua tipe, laporan A, laporan B, dan semua prosesnya masih ada di tahap penyelidikan. Artinya prosesnya masih sangat awal sekali, masih jauh dari kata tuntas, dan ada sejumlah hal yang masih menjadi tidak wajar gitu ya ketika berbicara soal penanganan proses yang ada di kepolisian. Pertama, polisi masih fokus pemeriksaan terhadap rekan-rekannya Andre. Artinya tim TAUD yang dipanggil 5-6 orang dari disampaikan Mbak Gema. Salah tiganya ada koordinator kontras, ada direktur LBH Jakarta dan ketua umum YLBHI, dan sejumlah lainnya adalah tim peneliti dan juga tim atau orang-orang yang mengetahui dan mengantarkan Andri ke rumah sakit, tapi belum sampai pemeriksaan ke level-level individu yang terlibat dalam pusaran kasusnya di unsur pelaku gitu ya. Dan kami juga menekankan dalam sejumlah pemeriksaan perlu ada upaya terobosan dari kepolisian, upaya berani dari kepolisian untuk dapat memanggil sejumlah pihak yang terkait. Karena tidak cuma hanya berhenti pada aktor lapangan, tapi ada unsur rantai komando dan juga operasi intelijen menggunakan fasilitas intelijen negara dan juga fasilitas negara dalam upaya percobaan pembunuhan berencana terhadap Andri. Dan terakhir tadi Mbak Gema menyampaikan bahwa barang bukti yang menjadi alat paling krusial untuk dapat melakukan konstruksi terhadap peristiwa, beberapa itu dimusnahkan atas perintah Ketua Majelis Hakim Peradilan Militer gitu ya. Dan semuanya menurut kami adalah barang bukti yang sangat-sangat fundamental untuk dapat menemukan keterlibatan pihak-pihak selain 4 orang yang sudah disidangkan dalam peradilan militer. Kami mendalilkan ada 12 yang belum diproses hukum, masih ada juga beberapa orang-orang yang mungkin punya status yang lebih tinggi, artinya secara rantai komando juga belum pernah diperiksa dalam forum peradilan apapun atau forum hukum apapun, sehingga menurut kami alat bukti ini menjadi sangat krusial untuk dapat diperiksa dan kejelasan atau barangnya itu ada di mana sekarang. Nah, kemudian bergeser ke sejumlah hal, terutama bagaimana analisis kami terhadap proses peradilan militer yang berjalan. Dan sampai sekarang kalau teman-teman mungkin mengikuti ya, di bulan Juni, akhir Juni dan awal bulan Juli, ada satu informasi bahwa 4 orang terdakwa lewat kuasa hukumnya mengajukan banding. Nah, itu mungkin nanti akan dielaborasi sama Mas Fadil, termasuk Mas Fadil mungkin nanti juga akan menyampaikan sejumlah upaya-upaya sudah kita dorong, tapi belum mendapatkan respon atau mendapatkan tindak lanjut dari sejumlah mekanisme, baik itu mekanisme HAM
ataupun mekanisme politik yang ada di Republik Indonesia. Saya persilahkan Mas Fadil mungkin untuk dapat menjelaskan secara lebih lengkap. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dimas. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan jurnalis sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai update, sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan, karena sebagaimana juga tadi sudah disampaikan, kasus ini sudah bergulir cukup lama, sudah kurang lebih 5 bulan sejak kejadian serangan brutal terhadap rekan kita pembela HAM Andri Yunus. Ada setidaknya 4 hal yang ingin saya sampaikan sebagai update, sebagai perkembangan pada rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah masalah dalam proses hukum, dalam hal ini banding yang diajukan oleh para pelaku atau para terdakwa. Berdasarkan penelusuran kami di Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Militer 208 Jakarta, para terdakwa ini telah mengajukan banding sejak 17 Juni 2026, tepat 7 hari setelah putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta dijatuhkan. Namun hingga hari ini tidak terdapat informasi yang jelas, tidak terdapat informasi lanjutan yang memadai. Misalnya soal susunan majelis hakim banding. Dalam SIPP, teman-teman bisa cek, susunannya disamarkan. Kemudian kami juga belum mendapatkan informasi lebih jauh kalau ini upaya hukum banding, maka sudah sampai batas mana status perkaranya. Dalam SIPP Pengadilan Militer 208 Jakarta disebut sedang dalam proses pengiriman berkas. Artinya kita dapat lihat di sini sudah 2 bulan sejak setidaknya 2 bulan kurang lebih sejak banding diajukan, belum ada perkembangan informasi yang signifikan sejauh mana proses banding ini bergulir. Nah, hal ini tentu menimbulkan isu soal transparansi, soal keterbukaan, yang mana hal ini juga sudah kami sampaikan sejak awal bahwa peradilan militer cenderung tidak memberikan transparansi dalam prosesnya, apalagi upaya hukum dalam hal ini banding. Hal ini tentu juga menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kekhawatiran, dan banyak pertanyaan bagi kami soal bagaimana status para terdakwa. Apakah ditahan atau tidak? Apakah hakim pada tingkat banding menggunakan wewenangnya untuk melakukan penahanan? Karena dalam pasal 225 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Militer, ketika permintaan banding diajukan, maka wewenang penentuan penahanan berada pada hakim banding. Kita tidak tahu hakimnya siapa, dan kita juga tidak tahu apakah penahanan dilakukan. Kami khawatir pelakunya ternyata tidak ditahan. Nah, kekhawatiran ini berlipat ganda dengan tadi yang sudah disampaikan, bahwa peradilan militer sampai dengan saat ini belum, atau kalau tidak mau dikatakan tidak mau, belum melakukan proses pengusutan lebih lanjut terhadap pelaku pada level yang lebih tinggi, baik perencana atau pelaku pada level intelektual dalam tarikan rantai komando. Artinya ini kekhawatiran yang banyak bagi kami tim kuasa hukum, bahwa kami khawatir pelakunya tidak ditahan, dan kami khawatir juga pelaku pada level intelektual masih berkeliaran di sekitar kita. Dalam konteks itu kita juga patut khawatir dalam kasus-kasus serangan terhadap pembela HAM, ketika tidak ada penghukuman terhadap pelaku, maka hal itu dapat berulang. Itu yang menjadi kekhawatiran kami soal masalah upaya hukum banding. Kemudian kekhawatiran lainnya adalah soal putusan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding. Kami khawatir ada kemungkinan diringankan atau pidana tambahannya berupa pemecatan dari dinas militer itu dianulir. Ini bukan kekhawatiran tanpa preseden. Kalau kita ambil satu kasus studi, kasus serangan terhadap pembela HAM atau terhadap aktivis, misalnya kasus penculikan dan penghilangan paksa
terhadap aktivis pro-demokrasi periode 97-98 yang dilakukan oleh tim Mawar. Pada tingkat pertama, 5 terdakwa dipecat dari dinas militer. Tapi kemudian di tingkat banding dan diperkuat di tingkat kasasi, pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dianulir oleh pengadilan banding dan pengadilan kasasi. Bahkan beberapa di antaranya kemudian mengisi posisi-posisi strategis di lingkungan TNI dan pemerintahan. Nah, kekhawatiran itu yang kemudian kami rasakan selaku tim kuasa hukum. Kemudian bagian yang kedua adalah tindak lanjut advokasi di Komnas HAM. Segera setelah kejadian, ya sebenarnya kami sebut cukup lambat gitu ya. Pada 27 April 2026, Komnas HAM mengeluarkan hasil pemantauannya melalui keterangan pers nomor 17 tahun 2026, yang pada intinya ada beberapa hal yang disimpulkan, yang menyatakan bahwa serangan terhadap Andri Yunus adalah serangan terhadap pembela HAM, kemudian perbuatannya memenuhi unsur penyiksaan, kemudian pelakunya tidak boleh hanya dihukum 4 orang saja, tapi pelaku lain yang terlibat baik di lapangan maupun pada level intelektual juga harus diusut dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, tapi kemudian hasil pemantauan ini, kesimpulan ini tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan militer yang hanya mengadili 4 orang pelaku. Nah, dalam konteks ini kami mendorong Komnas HAM untuk kemudian melakukan eskalasi upaya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Gema bahwa proses penyidikan di kepolisian cenderung mengalami stagnan, tidak ada terobosan walaupun prosesnya masih berjalan hingga saat ini. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, kita bisa lihat ini ada 2 kemungkinan, antara tidak ada kemauan politik untuk menyelesaikan, atau memang ada hambatan-hambatan yang kami khawatir, hambatannya hambatan non yuridis, hambatan politik untuk tidak mengungkap kasus ini, sehingga terpenuhinya unsur exhausted ya, unsur sudah habisnya mekanisme domestik yang sebenarnya harus ditindaklanjuti oleh pengadilan HAM. Dalam hal ini kami mendorong agar Komnas HAM segera membentuk tim ad hoc penyelidikan pro justisia untuk menentukan apakah serangan terhadap Andri Yunus adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagaimana juga sudah disinggung tadi, kami sudah melakukan pelaporan atau pengaduan terkait dengan dugaan etik yang dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Militer 208 Jakarta ke Komisi Yudisial dan juga ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kami ajukan ini secara bersamaan pada 18 Mei 2026. Dugaan pelanggarannya meliputi 5 hal. Dugaan pelanggarannya meliputi ya 5 hal ya. Pertama, dalam persidangan hakim memegang barang bukti tanpa pelindung. Kemudian yang kedua, hakim menggunakan kata kasar, termasuk kata goblok. Kemudian hakim bahkan ada kecenderungan mengajarkan cara melakukan tindak pidana secara benar. Ini loh yang benar. Ini dapat kita saksikan dalam proses persidangan. Kemudian hakim menyayangkan cara kerja pelaku, dan yang terakhir memaksa korban yang sedang dalam pemulihan medis dan psikologis secara intensif untuk hadir di persidangan, bertemu juga dengan pelaku. Jadi hal-hal ini kami laporkan, dan sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan tindak lanjut yang bagi kami memadai. Walaupun walaupun KY telah melakukan pemantauan secara mandiri dan telah mewawancarai tim kuasa hukum dan meminta bukti-bukti terkait, tapi hingga saat ini belum ada langkah-langkah yang secara signifikan dapat diandalkan. Kemudian tindak lanjut Bawas MA juga sudah melakukan permintaan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Militer, walaupun sampai dengan saat ini kita tidak tahu prosesnya seperti apa, apakah dijawab atau tidak.
Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, teman-teman, kami menyoroti DPR RI yang bagi kami belum menjalankan fungsi pengawasannya secara serius untuk memastikan pengungkapan kasus ini agar berjalan dengan tuntas dan akuntabel. Ada 3 unsur alat kelengkapan dewan yang kami soroti gitu ya. Yang pertama adalah Komisi 3 DPR RI. Sebagaimana teman-teman ketahui dan teman-teman pantau juga, bahwa pada 31 Maret 2026 lalu, kami tim kuasa hukum, pengurus kontras, dan juga Polda Metro Jaya diajak dan diundang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI. Dalam RDPU tersebut, kami melihat ada beberapa hal yang mengemuka gitu ya, khususnya soal pembentukan panitia kerja atau panja, atau bahkan pembentukan panitia khusus atau pansus yang oleh Komisi 3 DPR RI digadang-gadang sebagai instrumen untuk mendorong penuntasan kasus ini secara menyeluruh dan akuntabel. Bahkan Komisi 3 DPR RI pada saat itu menyebut bahwa RDPU-nya belum final, akan dilakukan RDPU lanjutan, akan dipanggil mitra kerja Komisi 3 lanjutan gitu ya, yang berkaitan dengan proses pengungkapan kasus. Mereka juga sebut akan melakukan koordinasi dengan komisi-komisi lain yang terkait, baik Komisi 1 yang memiliki fungsi di bidang pengawasan yang membidangi isu pertahanan dan intelijen, maupun Komisi 13 yang membidangi isu hak asasi manusia. Bahkan kami menyampaikan di rapat dengar pendapat umum tersebut bahwa kami ingin menyampaikan hasil investigasi kami secara mandiri, termasuk temuan keterlibatan sedikitnya 16 pelaku lapangan di forum RDPU. Namun hingga saat ini nyatanya RDPU-nya cuma sekali, tidak ada panggilan terhadap mitra atau pihak lain yang terkait, dan tidak ada panja ataupun pansus sebagaimana yang disampaikan dalam RDPU tersebut. Kemudian yang kedua, sejak kasus penyerangan ini ada beberapa anggota Komisi 1 DPR RI yang menyampaikan bahwa mereka bisa mengaktifasi bekerjanya tim pengawas atau tim was intelijen sesuai dengan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Intelijen Negara. Namun hingga kini tim was intelijen yang struktur keanggotaannya sudah disahkan dan disumpah dalam rapat paripurna DPR RI pada 3 Desember 2024 belum melakukan langkah apapun, apalagi langkah proaktif dan signifikan gitu ya dalam mengusut kasus ini, termasuk di dalamnya penyelewengan terhadap fungsi intelijen. Nah, jika kita tinjau lebih jauh teman-teman, bahwa dugaan keterlibatan anggota BAIS, mundurnya kepala BAIS pada saat itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada penyelewengan fungsi intelijen, khususnya intelijen militer. Bahkan banyak pihak menyebut ini skandal dalam dunia atau komunitas intelijen, di mana warga negara yang harusnya dilindungi tapi ditargetkan sebagai target operasi intelijen. Maka dalam konteks itu bukan hanya untuk mengusut kasus Andri, tapi juga membuka tabir lebih jauh soal sejauh mana penyelewengan terhadap fungsi intelijen. Maka berdasarkan pasal 43 ayat 2 dan penjelasan pasal 43 ayat 3, tim was intelijen dapat melakukan pengawasan, bahkan membuka rahasia intelijen sebagai instrumen dan mekanisme pengawasan demokratis terhadap intelijen. Tapi hal tersebut tidak juga dilakukan. Padahal bagi kami pengawasan ini dapat secara signifikan membuka apa yang terjadi dalam kasus Andrius dan mendorong perbaikan tata kelola intelijen. Kemudian yang terakhir, kami juga menyayangkan Komisi 13 DPR RI yang tidak melakukan langkah formal apapun untuk mendorong penuntasan kasus ini. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan.
Komnas HAM sudah mengeluarkan kesimpulan hasil pemantauan, ya dorong itu, dorong Polri, dorong TNI untuk kemudian kooperatif dalam proses penuntasan. Tapi tidak ada satupun langkah-langkah signifikan yang dilakukan. Itu teman-teman kurang lebih update advokasi yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, terima kasih. Saya Fadil Alfatan, Direktur LBH Jakarta sekaligus bagian dari tim advokasi untuk demokrasi. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Ya, terima kasih Mas Fadil. Nanti untuk kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman soal langkah advokasi dan juga beberapa informasi tambahan berkaitan dengan proses hukum dan juga proses penuntasan kasusnya bisa ditanyakan. Saya mungkin akan mengakhiri dengan menyampaikan hasil perkembangan pemulihan medisnya Andri. Jadi kawan-kawan, 156 hari atau besok genap 5 bulan Andri semenjak kemudian dijadikan target percobaan pembunuhan berencana oleh alat pertahanan negara, yakni anggota BAIS TNI. Kondisinya di awal sudah ada diagnosa dari dokter 24% luka bakar di sekujur bagian tubuh kanan, 44% kerusakan di bagian kornea mata kanan. Semua prosesnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh kedokteran dalam hal menjalankan operasi besar. Semenjak peristiwa sampai hari ini sudah ada 7 operasi besar dengan klasifikasi 3 kali operasi mata, 4 kali operasi kulit. Operasi mata pertama kali dilakukan 1 hari setelah peristiwa tanggal 12 Maret, yaitu 13 Maret, operasi mata pertama kali di RSCM oleh tim dokter mata Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu dilanjutkan 25 Maret 2026 dan terakhir 28 Maret. Bahkan informasi saat itu tanggal 24 Maret ada bekas rembesan air keras yang dikhawatirkan akan merusak bagian pupil atau akan melelehkan bagian bola matanya. Yang itu disampaikan tanggal 28 Maret oleh tim humas dari RSCM. Operasi kulit dijalankan 4 kali. Pertama kali dijalankan 17 Maret 2026 untuk melakukan cangkok atau transplantasi kulit ke bagian area yang terbakar atau area mengalami luka bakar. Itu ada paling besar di area leher, bagian pundak sebelah kanan, sampai kemudian bagian sekujur tubuh kanan dan juga bagian muka sebelah kanan. Lalu tanggal 28 Maret 2026 dan terakhir tanggal 7 April 2026. Perkembangan yang kemudian disampaikan oleh dokter, masih akan ada 1 kali lagi operasi besar yang kemungkinan besar akan dijalankan di akhir bulan Agustus. Lalu keseluruhan kondisi Andri setelah menjalani operasi, sejumlah operasi, masih ditemukan sejumlah penanganan atau sejumlah masalah serius, terutama di bagian mata. Ketika tim dokter, dalam hal ini dokter spesialis mata Dr. Farabi diminta hadir menjadi saksi di peradilan militer pada tanggal 20 Mei, disampaikan bahwa paparan air keras menyebabkan kerusakan di sel kornea bagian mata sehingga penglihatan Andri hanya bisa menangkap cahaya. Bahkan dia tidak bisa mengidentifikasi objek, termasuk huruf dengan ukuran paling besar sekalipun. Tapi terakhir perkembangannya, bekas rembesan itu ternyata tidak merusak atau melelehkan pupil. Artinya tim dokter masih punya kans untuk dapat menyelamatkan fungsi penglihatannya Andri. Dan kemudian ketakutan, khawatiran bahwa akan ada cacat permanen, artinya buta, itu mungkin bisa diminimalisir resikonya. Dan yang kedua, di bagian kulitnya masih terjadi sejumlah peninggalan jaringan parut. Jadi masih ada bekas-bekas luka yang masih sangat membekas gitu ya, dan kemungkinan besar itu masih akan menghasilkan daging tumbuh atau keloid dan juga sejumlah kontraktur yang itu akan berkorelasi atau akan berdampak pada fungsi motoriknya dia, terutama di bagian-bagian memang sangat sering sekali kemudian bergerak. Bagian leher itu masih sering mengalami kontraktur sehingga masih terus dilakukan assessment oleh tim dokter. Dan saat ini untuk dapat meminimalisir sejumlah permasalahan kulit, tim dokter sudah memasang sebuah alat yang namanya pressure garment yang itu dipakai untuk melakukan pemulihan terhadap area kulitnya Andri, dan termasuk adalah rencana untuk melakukan proses-proses yang sifatnya pemolesan kulit gitu ya, setelah melakukan konstruksi atau melakukan upaya-upaya untuk membunuh jaringan-jaringan kulit yang mati akibat air keras. Tim dokter kedepannya akan coba untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap kulitnya supaya kulitnya dapat
disamarkan bekas lukanya atau bekas nodanya. Lalu kemudian perkembangan dari sisi psikologis, kami masih belum dapat informasi tambahan, tapi per bulan Juni yang itu juga disampaikan ketika keterangan tim dokter di muka persidangan militer, Andri didiagnosis mengalami severe anxiety atau kecemasan berlebih bukan akibat proses serangan terhadap dirinya, tapi terhadap proses penyelesaian yang tidak menentu, yang waktu itu masih berproses di peradilan militer dan masih ada upaya-upaya untuk mendatangkan Andri menjadi saksi korban. Nah, proses severe anxiety ini perlahan-lahan juga masih dilakukan assessment oleh tim dokter psikologis atau tim psikiater yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tapi kemudian perkembangan lanjutannya belum kami dapatkan. Dan terakhir teman-teman, Andri secara fungsi keseluruhan sekarang masih menjalani proses perawatan meskipun sudah tidak di rumah sakit, dalam artian yang bersangkutan sekarang menjalani proses rawat jalan. Dia masih mendapatkan assessment berkala dari tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan masih menjalani terapi fisioterapi gitu ya, untuk mengembalikan kembali fungsi motoriknya dan juga fungsi gerak tubuhnya supaya dapat beraktivitas dan juga menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, jadi begitu penyampaian kami yang sudah kami rangkum gitu ya, ada di dokumen siaran pers yang sudah kami bagikan kepada kawan-kawan sekalian, dan nanti mungkin kami akan upload dan kami bagikan secara online virtual. Tapi intinya kami mau memungkasi kawan-kawan, 5 bulan semenjak peristiwa tidak adanya satu kejelasan soal mekanisme keadilan, terutama mekanisme penyelesaian penuntasan kasus. Ini mengindikasikan bahwa lemahnya komitmen negara untuk melakukan perlindungan terhadap kerja-kerja publik, terutama yang hari ini berseberangan dengan kebijakan publik negara. Ancaman masih akan terus ada, rantai impunitas masih akan terus berjalan, dan kami rasa titik uji atau batu uji dari pemerintah untuk dapat menjamin keselamatan warga negara adalah dari penyelesaian kasus Andri. Apabila tidak ada langkah maju dari pemerintah, dari penyelenggara negara untuk memastikan keadilan untuk korban dan memastikan keberulangan tidak terjadi, maka kami tidak akan heran kekerasan oleh aparat militer atau aparat keamanan, kepolisian ataupun aparat negara itu masih akan terus berlangsung. Terutama sekali kami punya hipotesis bahwa dengan semakin masifnya tentara dilibatkan pada ruang publik, terakhir mau dilibatkan dalam upaya-upaya untuk mengoleksi atau menagih gitu ya kewajiban pajak warga negara, maka tidak heran pula bahwa kedepannya masih akan ada persinggungan atau kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh aparat militer terhadap warga negara. Jadi sekian penyampaian perkembangan dari hasil advokasi percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan kepada Andri Yunus. Untuk rekan-rekan media sekalian, saya buka pertanyaan, sesi pertanyaan apabila ada. Apabila tidak ada, mungkin nanti kita bisa doorstop saja di luar. Saya persilakan terlebih dahulu. Silakan kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau menanyakan soal beberapa elaborasi soal langkah advokasi atau kondisi medis atau kondisi tubuhnya Andri. Maka ada, saya hitung sampai 99, nggak mungkin. Silakan Mbak Dinda. Iya, tadi kan dari teman-teman TAUD udah menjelaskan kalau dari kepolisian itu masih terbatas memanggil saksinya dari tim TAUD dan juga tim riset ya. Tetapi sebenarnya perlu juga untuk memanggil dari pihak pelaku, dan tadi Kak Gema juga sempat mention soal mestinya Kabais pun dipanggil gitu. Apakah boleh ditekankan lagi siapa saja sih sebenarnya yang dari level Bais, siapa saja yang mestinya dipanggil oleh kepolisian dan mungkin oleh DPR juga gitu ya, karena berdasarkan laporan Project Multatuli Mei lalu pun kami sudah menemukan, dan itu berdasarkan laporan kepolisian juga, bahkan ada pelaku di lapangan setingkat mayor dari Bais gitu ya, yang ada di lapangan. Itu kan berarti aktor intelektualnya pun punya pangkat yang jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi itu sih siapa aja yang mestinya dipanggil gitu. Oke, saya tampung dulu kalau misalnya masih ada dari kawan-kawan yang mau menanyakan atau mau memberikan tanggapan terhadap penyampaian yang sudah disampaikan. Ada? Kalau nggak ada mungkin
Mbak Gemma, dan mungkin nanti dibantu juga oleh kami berdua akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda dari Project Kota Tulisan. Oke, sebenarnya yang kami tekankan terkait dengan pemanggilan yang seharusnya menyasar hingga KBAIS ini adalah terkait dengan upaya untuk melakukan penelusuran secara rantai komando. Itu yang selama ini belum pernah terlakukan sebenarnya. Jadi setidak-tidaknya pertanggungjawaban secara vertikal itu harus dihadirkan dalam proses pemeriksaan ini. Kemudian jika pertanyaan spesifiknya adalah kepada siapa aja, seharusnya yang pasti soal pertanggungjawaban komando untuk tahu sebenarnya rantai komandonya ini mengakar kemana, itu yang pasti karena kita sudah sama-sama ketahui dari proses pemeriksaan baik yang berjalan di proses persidangan di pengadilan militer maupun yang dihimpun oleh kepolisian sendiri, pelaku lapangannya adalah anggota KBAIS, maka KBAIS jadi salah satu yang paling wajib untuk dipanggil dan dimintakan keterangannya di kepolisian. Itu satu. Dan kemudian tadi ada temuan yang kemudian sudah diliput juga oleh kawan-kawan dari Project Kota Tuli. Ada temuan dugaan terlibatnya salah satu dari anggota BAIS yang berpangkat mayor gitu, yang bahkan hadir di lapangan seperti itu. Nah, terkait itu juga kemudian kami menghimpun beberapa temuan lainnya. Salah satunya adalah terkait dengan nomor polisi kendaraan yang ada dugaan bisa ditelusuri ke orang-orang yang terlibat langsung di dalam lapangan tersebut. Hasil dari yang kami peroleh, informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian pun menyampaikan hal-hal serupa. Jadi harapannya sebenarnya temuan dari nomor polisi tersebut, jika memang dapat membuat atau hasil penelusuran dari nomor polisi yang tertangkap kamera di CCTV tersebut dapat membawa proses investigasi kepolisian ke beberapa orang di lapangan secara spesifik, salah satunya adalah anggota BAIS yang berpangkat mayor tersebut, kami harapannya ia juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara langsung dan bisa dipanggil di kepolisian seperti itu. Taman. Ya, secara institusional dan secara struktural gitu ya, BAIS ini adalah organisasi yang berada di dalam Mabes TNI gitu. Jadi selain kepala BAIS, maka Panglima TNI juga menurut kami harus dimintai keterangan untuk menjelaskan ada atau tidak pertanggungjawaban yang sifatnya institusional dalam konteks ini. Jadi menurut kami ini bukan hanya sekedar persoalan yang terisolasi antara pelaku lapangan dengan level pengambilan keputusan yang lebih tinggi, tapi bagi kami ini operasi intelijen yang karakternya rahasia dan tertutup, sehingga sangat mungkin baik struktur formal tadi sampai dengan Panglima TNI ataupun struktur yang sifatnya informal bekerja dalam konteks ini. Jadi struktur formalnya yang tertinggi pucuk pimpinannya adalah Panglima TNI. Bagi kami Panglima TNI dengan mundurnya KBAIS kemarin juga harus dimintai keterangan. Kenapa kemarin mundur KBAIS yang mundur pun juga harus dimintai keterangan, termasuk pihak-pihak yang menurut kami punya andil atau kontribusi untuk menutupi kasus ini atau bahkan menghalang-halangi kasus ini sehingga tidak ada pengungkapan yang komprehensif. Mungkin itu. Ya, tambahan juga Mbak Dinda, mungkin dari konteks struktur formal tadi dijelaskan, tapi jangan salah juga bahwa TNI itu bertanggung jawab atau berada dalam ruang lingkup koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Dan dalam beberapa reportase investigasi yang waktu itu sudah dilakukan oleh tim Tempo dan juga diperkuat oleh hasil investigasi tahun, ada penggunaan aset negara milik Kementerian Pertahanan di Jalan Panglima Polim 3, yang mana itu juga berarti ada penggunaan fasilitas negara di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga menurut kami proses pertanggungjawaban komando juga harus dilakukan kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini. Karena apa? Karena yang bersangkutan merupakan bagian dari proses koordinasi antara level eksekutif kementerian dengan juga institusi lembaga pertahanan yakni TNI, dan juga bertanggung jawab terhadap bagaimana menjalankan rencana strategis kebijakan militer. Dan ini yang menjadi salah satu argumentasi kami bahwa
ketika berbicara soal rantai komando, tidak hanya berbicara soal rantai komando 2 ke atas atau hanya sampai level Kabais, tapi juga level komando yang sifatnya lebih komprehensif menyeluruh. Karena menurut kami ini bagian dari semua pertanggungjawaban yang ada dalam unsur tanggung jawab atau kewajiban pertahanan. Dan menurut kami itu yang harus dilakukan. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada kepolisian informasi yang tadi disampaikan oleh Gemma, kepolisian sudah melakukan koordinasi di lintas internal mereka. Mereka sedang melakukan verifikasi terhadap sejumlah nomor polisi kendaraan kepada Dirlantas gitu ya, untuk dapat mencocokkan kepemilikan kendaraan. Apakah kepemilikan kendaraan ini juga bagian dari kepemilikan dari aset milik negara atau kepemilikan pribadi. Yang kedua, juga kami menyampaikan sejumlah nama atau dorongan untuk melakukan pemeriksaan di kepolisian. Polisi harusnya berani melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah nama-nama yang juga berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses kasus ini. Karena menurut kami kasus ini adalah upaya sistematik. Dia bukan merupakan kasus pidana acak atau kasus jalanan. Karena terlebih dahulu ada upaya pengintaian, penguntitan, bahkan juga kemudian upaya-upaya surveillance secara berkala mulai dari bulan Januari, entah itu ke rumah orang tuanya Andri ataupun ke aktivitasnya Andri. Jadi mungkin itu semoga menjawab Mbak Dinda. Yang lain, jika tidak ada, mungkin kami pungkasi penyampaian hasil advokasi terhadap perencanaan pembunuhan berencana terhadap Andri Yunus. Terima kasih kawan-kawan. Kami juga mengundang kawan-kawan supaya tetap dapat melakukan upaya-upaya untuk meliput dan juga membersamai kami gitu ya, untuk dapat terus menyampaikan update terhadap kepada publik. Dan langkah lanjutan yang akan kami lakukan, kami akan melakukan audiensi pada Komnas HAM minggu depan. Lalu juga kami sudah melakukan upaya pelaporan kepada Ombudsman, dan minggu depan juga kami akan tindak lanjuti laporan itu. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Gemma, ada beberapa unsur maladministrasi. Dan yang terakhir, kami juga akan mendatangi KY dan juga Bawas MA untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim dari pengadilan militer supaya dapat segera diperiksa secara transparan dan menyeluruh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pembicara juga dan pada teman-teman media yang datang. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.